Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara merakit mesin untuk motor Yamaha Jupiter Krypton Pega series ya. Nah, ini sudah melakukan pergantian stang piston. Nah, kita cek dulu jalur olinya harus ada ke bagian stang piston untuk pelumasan. Kalau misalkan tersumbat gagal. Oke, ini pun sudah ada, tinggal kita pasang bearingnya. Kemudian kita gunakan crankcase sebelah kiri, jangan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan itu nggak bakalan bisa sama sekali ya teman-teman. Untuk pemasangan gigi rasio kita pasang crankcase yang di bagian sebelah kiri. Kemudian di bagian bearing-bearingnya kita kasih pelumasan. Setelah itu kruk as udah saya pasang bagian bearingnya. Tinggal kita masukkan saja, mudah masukinya ya. Kemudian sediakan gigi rasio primer, sekunder. Kemudian di sini, di atas ini ada ring 1 biji ya. Cuman ada satu aja ringnya. Kemudian kita pasang secara bersamaan seperti ini ya, supaya proses pemasangannya lebih mudah. Kasih pelumasan supaya lesang, apabila perlu kasih ludah. Kalau di kulit ya, tapi ini kan besi, jadi kasih oli saja. Nah, setelah itu pas-paskan harus sampai ngepas ya teman-teman, plak. Nah, harus plak seperti ini. Nah, kalau diputar seperti ini pasti macet, nggak bisa diputar, harus agak diangkat dikit untuk gigi primer ataupun sekundernya seperti ini ya. Jadi jangan khawatir kalau diputar itu macet karena belum pas. Kalau kita pasang capit udangnya sesuai dengan ship drumnya pasti bisa berputar dengan normal. Nah, saya cek-cek seperti ini normal ya teman-teman, macet seperti ini. Kemudian kasih pelumasan. Kemudian tinggal kita putar lagi ke sini. Kemudian sediakan capit udangnya seperti ini. Nah, di sini ada tanda L ya, ada L, kemudian ada R. Nah, yang L di sebelah kanan, yang R sebelah kiri, jadi nggak bakalan tertukar teman-teman karena berbeda ya, berbeda posisi. Nah, kemudian sediakan pennya jangan dimasukkan dulu ya, jangan dimasukkan. Sediakan ship drumnya seperti ini. Kita kasih pelumasan supaya lebih mudah. Jangan dikasih ludah karena ini besi, jadi kasih oli. Nah, oke. Setelah itu tinggal kita kebelakangin dikit capit udangnya supaya tidak menghalangi ya. Nah, setelah pas masuk ship drumnya, tinggal kita gunakan telunjuk ya. Telunjuk kita dua, kalau satu bisa mungkin ya. Nah, harus sampai pas. Cuman ini aduh, dudukan kayunya ini dingdak ya, dingdak nih. Jadi nggak bener nih. Harusnya rata ini teman-teman. Nah, saya ratakan dulu lah, harus cari posisi yang enak. Ini proses perakitan ya, nggak boleh dingdak seperti ini kayak di kapal perahu saja ada ombak ya. Nah, oke, setelah ngepas seperti ini tinggal kita dorong ke bawah ya, dorong sampai pas saja. Kemudian kalau diputar macet, dipas-paskan lagi saja ya teman-teman. Nah, diputar-putar seperti ini. Jadi kalau diputar bintangan ataupun ship drumnya macet, kita harus putar gigi primer ataupun gigi sekundernya. Nah, kita kasih oli ini agak seret teman-teman ya, karena masih baru dibersihkan pakai bensin, jadinya agak seret ya. Nah, setelah itu kita putar-putar, ship drum harus mentok ke sebelah kanan dan harus mentok ke sebelah kiri. Kalau misalkan di tengah-tengah diam, dia nggak bisa berputar, berarti itu ada masalah di bagian giginya. Jadi harus bisa berputar sesuai dengan operan 1 2 3 4 4 3 2 1. Kemudian jangan lupa pasang ring besar ya. Nah, ring besarnya jangan sampai ketinggalan. Kita bersihkan permukaan crankcase, kemudian kita putar dulu. Nah, dijamin udah bagus ya, udah bisa berputar. Kemudian sediakan lem. Nah, di sini kita gunakan lemnya seperti ini. Mau lem tribon yang encer seperti ini boleh, mau lem tribon yang tipe sealer juga boleh. Ini dua-duanya rekomendasi. Nah, perhatikan dua buah Boss Center ataupun pindowal atas dan bawahnya ya. Kemudian pasang crankcase sebelah kanan. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Nah, kita ketuk-ketuk aja pakai tenaga otot ya. Jangan pakai otot aderai, nantinya remuk ini crankcase-nya. Nah, oke, ini udah masuk ya dua-duanya, tinggal kita balik seperti ini. Kemudian sediakan baut-bautnya. Nah, dan baut-bautnya itu ada 3 macam. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Jadi diukurnya 1 jari. 1 cm ya tingginya. Kalau misalkan lebih dari 1 cm, berarti itu kepanjangan. Kalau mendam berarti itu kependekan bautnya. Kemudian setelah masuk bautnya semuanya, tinggal kita kencangkan dulu menggunakan kunci T secara merata ya. Setelah merata seperti ini, boleh juga pakai kunci torsi, boleh juga pakai kunci T di kencangannya. Kalau pakai kunci torsi, saya torsi di angka 12 Nm. Kalau standar pabrik sih 10 Nm, tapi menurut saya masih bagus lah 12 aja. Jangan sampai 15 terlalu kekencangan ya. Kemudian putar, kruk asnya jangan sampai macet ya, harus lancar seperti ini, kasih pelumasan. Kemudian kita pasang bagian gigi rasio yang dibintangannya seperti ini.
Nah, gigi ya. Kemudian spinya kita pasangkan menggunakan tang snap ring. Nah, udah nggak apa-apa seperti itu. Kemudian pasang ini sebagai stopper ya. Stopper bintangannya kita pasang per. Kemudian langsung kita pasang as persnelengnya. Nah, sekaligus bareng seperti ini ya. Nah, jadi stoppernya itu ditahan oleh as persneleng. Kemudian titiknya disejajarkan. Titik di persneleng dan di gigi yang menuju bintangan pas. Kemudian pasang pen, penahan pernya. Kita putar-putar seperti ini, udah lancar. Nah, putar-putar seperti ini harus lancar ya. Kita coba giginya, kita oper-oper ya. Kita bisa gunakan persnelingnya. Bisa kita gunakan menggunakan tang ya, diungkit 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 harus bisa ya. Kalau misalkan nggak bisa berarti gagal, harus belajar lagi. Nah, oke, dan ini pun sudah langsung berhasil ya, karena tidak ada yang salah di bagian bintangan, sip drum, gigi rasio, tidak ada yang salah ya teman-teman. Oke, setelah ini tinggal kita sediakan minuman, kopi ya, sama rokoknya jangan lupa. Nah, kita sediakan giginya. Untuk pemasangan giginya ini harus tepat lagi ya, harus sesuai dengan dudukannya. Bisa sih dibolak-balik, bisa, cuman harus pas, sesuaikan lagi. Karena itu adalah gigi pompoli. Kemudian untuk lotarinya kita ganti, karena ini 20 tahun belum pernah ganti lotari, sampai-sampai itu stang pistonnya aus, itu akibat tidak tersaringnya kotoran ya. Ganti saja menggunakan yang original. Untuk cara pemasangannya, untuk secara lengkap dan detailnya teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, karena udah saya bahas secara lengkap. Pastikan ngetop ya cara pemasangan lotarinya. Kemudian kampas otomatis pasang dan mangkoknya kita kasih pelumasan ya. Cek udah saya pasang duluan. Kemudian kita pasang bosnya seperti ini. Nah, bosnya harus terpasang. Setelah itu kita pasang ring dan mur. Nah, ini murnya bekas betelan zaman dahulu kala ya, sampai itu daralak seperti itu. Ya Allah, ampun teing, zaman dulu mah nggak ada kunci ya. Mungkin nggak ada kunci, cuman modal pahat doang. Nah, kemudian tahan stang seher kita kencangkan secukupnya menggunakan impact supaya lebih mudah. Kita pasang bos ya, yang tebalnya 2 cm, kemudian bos rumah kopling, kemudian pasangkan seperti ini. Kita putar seperti ini, harus berputar ya, tanpa stang seher ikut. Kalau misalkan ke belakang itu stang seher harus ikut. Pasang ring, kemudian pasang rumah kampas kopling, kemudian pasang plat pengunci murnya. Nah, kemudian pasang murnya. Kemudian kita kencangkan menggunakan impact ya. Kita tahan menggunakan alat khusus, bisa manual, bisa menggunakan impact. Saya pakai impact aja. Buat apa beli impact nggak dipakai ya? Supaya lebih mudah. Nah, seperti ini pakai manual juga bisa, tapi pakai impact juga secukupnya saja. Nggak perlu kekencangan, harus diatur menggunakan otak dan pikiran. Kemudian tinggal kita putar-putar seperti ini, harus berputar ya. Nah, ketika kita putar ke depan, maka stang seher itu tidak mutar. Ketika ke belakang, stang seher ikut berputar. Itu fungsi dari cek ya, cek kopling. Kemudian pasang kampas koplingnya, dan untuk plat geseknya yang ada pernya kita simpan di bagian bawah seperti ini. Nah, ada per 3 biji ya. Nah, pernya 3 biji, kemudian pasang kampas kopling, kemudian plat gesek. Nah, plat geseknya jangan ditempelkan ke yang ada pernya, nanti yang ujung ya ditempelkannya. Kalau misalkan ditempel nanti renggang teman-teman. Kita harus pakai logika ya dan akal. Oke, nah ini yang terakhir, satu lagi nih. Nah, ini anak buah ngapain lagi ini? Malah jatuh ke bawah ya. Nah, udah tuh. Nah, jadi saya lupa ini. Nah, yang satunya lagi nih, satu lagi nih, plat geseknya harus dipaskan dengan per ya. Nah, jadi yang ujung harus dipaskan dengan per. Kalau yang ketiganya gak usah. Kemudian ini untuk batangnya kita pasangkan, batangnya jangan sampai terbalik juga ya. Kemudian kita pasang bagian tutupnya. Untuk tutupnya ini bebas ya. Setutnya jangan lupa dipasang, bearing bambunya jangan lupa dipasang juga. Untuk pemasangan ini bebas, tidak ada top-topnya ya, karena sama saja. Kemudian pasang bagian per kopling, kemudian baut per kopling yang ada ringnya kita pasangkan, kemudian kita kencangkan secukupnya. Oke, setelah kencang seperti ini tinggal kita putar, kita lihat. Nah, udah bagus. Kita pasang gigi engkol seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita paskan dulu giginya yang bagian dalam. Setelah pas dan si pernya pas di tengah-tengah, baru kita tarik per engkol. Nah, harus pas di bagian lubang yang ini. Nah, ini udah pas ya teman-teman. Kemudian tinggal kita coba engkol-engkol seperti ini. Nah, ini pun sudah berhasil ya. Kemudian jangan lupa pasang bagian filter olinya, karena udah saya bersihkan tadi ya.